Aduh Bu, apa yang kau bikin ini? Kenapa cepat kali kau ketipu sama orang yang disuruh-suruh bikin kau buat video porno dengan anakmu sendiri ini? Aduh, anakmu ini masih 5 tahun. Disuruh makan sampah apa sama orang, kau mau makan sampah juga? Janganlah kayak gini. Dengan alasan ekonomi kau mau disuruh-suruh orang kayak gitu. Apalagi sampai melibatkan anakmu itu. Masih panjang masa depannya. Trauma dia nanti kalau udah gede. Sedih kali aku ini lihat berita ini. Kayak mana nanti anaknya ya? Apa kasus kayak gini akan mengganggu masa depannya? Pastilah. Aku jadi miris kalau cerita-cerita anak-anak kecil kayak gini. Pusing, jangan-jangan gara-gara masalah ekonomi. Mau pula orang-orang buat video-video kayak gitu sama anak umur 5 tahun. Kayak mana nanti masa depannya? Aku coba telepon dulu ya. Aku punya kawan, kenalan. Dia ini psikolog. Aku pengen tahu nanti kayak mana nih penanganan kasus anak ini. Namanya Ibu Irma Gustina. Aku coba telepon dulu ya. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurasa mungkin belum ada pasien dia. Aku coba telepon dulu. Mudah-mudahan dia bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat nggak ya? Bismillah. Angkat Bu. Halo, Assalamualaikum Bu. Halo, Assalamualaikum. Bu Gustina. Apa Halo, kabar Bu? Assalamualaikum, Mas Sobat. Bu Ina, aku agak mengganggu Ibu Ya, dikit ini Bu. Ibu apa-apa. udah tahu kan berita ini? Ada ibu-ibu Ya. yang berbuat asusila dengan anaknya, kemudian videonya direkam dan viral. Nah, kayak mana Ibu melihat anak ini? Aku khawatir anaknya trauma nanti masa depannya. Kayak mana Ibu? Iya benar Mas Sobat ya. Ini kan sesuatu yang memang tidak sepatutnya dilakukan seorang ibu ya kepada anak. Karena kan tugas dari ibu kan adalah melindungi anak dari berbagai bentuk ancaman ya. Tapi kejadian ini betul-betul membuat kita sebagai masyarakat awam itu pastinya kan juga merasakan emosi negatif ya, ada kemarahan, kemudian juga merasa kecewa, lalu juga bertanya-tanya gitu, kenapa kok ini bisa terjadi gitu, dan dilakukan seorang ibu kepada anak balitanya. Nah, kalau kita bicara dari sisi anaknya nih ya, Mas Tobat, traumanya pasti akan terjadi ya. Traumanya itu bisa melalui beberapa hal. Yang pertama, pada saat perlakuan orang tua kepada anaknya, ya itu kejadian tersebut itu juga menimbulkan trauma ya, apalagi anaknya sudah umur 5 tahun. Yang kedua, trauma pada saat proses penanganannya gitu. Jadi pada saat proses penanganan ini kan tentunya melibatkan orang banyak ya, terus kemudian anaknya juga harus segera dilindungi. Nah ini kan proses yang buat anak-anak dia nggak ngerti nih kenapa nih terjadi ya. Lalu yang ketiga, traumanya bisa terjadi karena adanya jejak digital yang mungkin saja nanti pada saat dia sudah SD, SMP, SMA ini bakalan bisa dia lihat lagi di media sosial. Nah inilah yang bisa sangat mempengaruhi faktor kejiwaan dari seorang anak, dan ini bisa jangka panjang nih Mas Sobat gitu. Berarti memorinya udah kerekam itu barang itu Bu ya. Cerita itu pasti udah Ya, kerekam sama dia di matanya. iya, sangat mungkin, betul. Kejadiannya itu bisa dia kenang, dan itu memang membutuhkan penanganan ya, Mas Tobat ya, supaya si traumanya ini tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan si anak secara menyeluruh begitu. Berarti kalau ada yang nonton, hapuslah terus cepat. Kasihan lah ibu itu, anak itu kan kasihan nanti gedenya kan. Jangan kalau kita udah tahu nih ya Mas Sobat, kita tahu kita dapat, sudah stop sampai kita saja, jangan dilanjutkan lagi gitu, karena ini nanti kan terus akan jadi bola salju yang kita nggak tahu sampai di mana nih link ini, video ini akan terus bergulir. Jadi kalau kita dapat, stop sampai kita saja. Ini bagian dari kita menjaga si anak ini nggak punya trauma lagi di masa yang akan datang gitu Mas Sobat. Iya, iya. Ini terkait ibu muda ini. Aku bingung, kok bisa dia terpengaruh ibu nih? Gara-gara ada orang yang chat dia di Facebook, langsung dia mau diiming-imingin dengan harga 15 juta itu. Kayak mana ibu melihat ini bu? Ya, ini pertama memang mungkin kita melihatnya, pertama pasti ada sisi ekonomi ya. Sehingga seorang ibu ketika ada iming-iming dari orang yang mungkin dia juga nggak kenal,
terus kemudian melakukan intimidasi, melakukan manipulasi, dan dia memang ada urusannya sama perutnya dia gitu ya, secara kemampuan ekonomi yang terbatas, iming-iming ini bisa menjadi semacam dorongan bagi seseorang, ada motivasi untuk melakukan. Tetapi walaupun itu ada, seharusnya seorang ibu menggunakan akal sehatnya gitu untuk bisa memiliki kebijakan dalam membuat keputusan, karena ini balik lagi adalah tentang anaknya, tentang keselamatan anaknya. Artinya mungkin saja ada faktor secara psikologis yang perlu untuk ditelusuri dari si ibu ini gitu. Apakah memang ada gangguan mental tertentu yang dialami ya, sehingga mendesak dia atau membuat dia nggak bisa berpikir jernih untuk melakukan tindakan asusila ini kepada anaknya. Nah, ini perlu untuk penelusuran lebih dalam lagi gitu ya Mas Tobat, dari sisi aspek psikologisnya gitu, sehingga bisa diketahui motif dasarnya selain ekonomi, apakah memang ada gangguan juga secara kejiwaan yang dialami oleh seorang ibu ini gitu. Soal pengasuhan anaknya nih nanti kayak mana menurut ibu? Apakah sebaiknya itu ibunya dan anaknya ini dipisah, udah nggak usah ketemu lagi lah? Takut nanti masa depannya dia jadi pelaku jadi pelaku kekerasan seksual juga nantinya. Kayak mana Bu menurut ibu? Ya, dua-duanya membutuhkan bantuan sebetulnya ya. Jadi pasca kejadian ini pasti ibunya juga shock ya. Pasti ibunya juga shock, pasti ibunya juga mulai berpikir yang lebih jernih gitu ya. Karena kan ini sesuatu yang sudah terjadi. Tentu dia kan seharusnya itu merasakan perasaan bersalah yang cukup mendalam ya. Jadi ibu dan anak ini perlu untuk mendapatkan bantuan ya. Bantuannya apa? Bantuan pemulihan trauma juga. Kemudian untuk sementara ya, kita kan saat ini si anak kalau nggak salah saya ini sedang dalam proses artinya diawasi gitu ya oleh pihak-pihak terkait dengan keamanan dan juga terkait dengan pembinaannya ya. Yang pasti sih memang untuk sementara kan pasti ini akan dijauhi dulu dari si ibu ya, sebagai salah satu sumber dari si anak merasa bahwa ada ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang dialami. Nah, untuk sementara memang perlu adanya orang-orang dewasa lain yang membuat si anak ini bisa bertumbuh dan berkembang dengan sehat, terutama dari segi fisik dan dari segi mental. Entah itu keluarga besarnya, kakek neneknya, dan pastinya juga terkait dengan bagaimana pemulihan secara mental, baik terhadap si anaknya maupun juga terhadap si ibunya ya. Sehingga nanti ada proses asesmen lagi nih di masa yang akan datang, apakah memang si ibu ini kembali layak atau tidak untuk bisa mengasuh dan mendidik si anak gitu. Karena kalau memang ternyata ada sesuatu hal yang kiranya tidak memungkinkan, tentu kan si anak perlu untuk diasuh sama orang-orang yang memang sehat baik secara fisik maupun juga secara mental gitu. Ibu ini masih punya suaminya, Bu. Nanti kan anak ini akan dirawat juga oleh suaminya dan keluarga besarnya. Kayak mana keluarga besarnya harus memperlakukan anak ini supaya dia nggak trauma nanti ke depan? Ya, betul ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi anak itu sendiri, dia hidupnya masih panjang, dia masih punya banyak sekali hak-haknya yang harus dipenuhi, hak yang terkait dengan rasa aman, rasa nyaman, ya, pendidikan yang cukup, pengasuhan yang optimal. Nah, maka ketika ini didelegasikan pada ayahnya maupun juga keluarga besar, jadi diharapkan keluarga bisa memberikan apa yang menjadi hak dasar si anak ini ya. Jadi kalau sekarang karena pasca kejadian tentu kan dia perlu untuk dibantu dan disupport terkait dengan bagaimana mengamankan mentalitas si anak ya. Jadi apakah dia perlu ikut psikoterapi tertentu ya, atau misalnya juga program pendampingan tertentu, itu sebaiknya dilakukan ya. Kemudian juga berikan cinta dan kasih sayang yang cukup ya, terus kemudian juga penuhi segala hak-hak dasarnya, nutrisinya, hak bermainnya ya. Dan juga si anak ini berhak untuk tidak dijudge ya, anak ini berhak untuk tidak dihakimi oleh orang-orang lain ya. Jadi saran saya sih orang-orang dewasa yang nanti akan mengasuhnya itu juga lebih banyak juga memberikan keamanan baik secara fisik maupun juga secara mental buat si anak ini. Gitu Mas Tobat. Oke, terakhir aku mau tanya Kak, kayak mana masyarakat kita untuk memutus mata rantai kasus-kasus kayak gini Bu? Dan juga supaya kita nggak selalu kena tipu. Ada banyak orang kena tipu gara-gara di media sosial, kemudian disuruh kirim mau dibayar gara-gara duit 15 juta, kemudian mau telanjang di media sosial. Kayak mana nih Bu lihat?
Ya, semuanya sih sebetulnya Mas Tobat itu kan kembali kepada kitanya ya. Kita itu perlu memiliki kontrol diri yang cukup tinggi lah gitu ya dalam memfilter informasi apa saja yang kita cerna ya, yang kita baca, yang kita dengar, termasuk juga orang-orang asing yang kita temui di media sosial. Kita harus punya pikiran bahwa ketika bertemu dengan orang asing, kita tentunya pasti harus menjaga diri kita dulu ya. Kalau misalnya ini tindakan yang menyesatkan, memanipulasi, itu sebetulnya segera untuk kita selesaikan aktivitas percakapannya atau kontaknya dan sebagainya. Karena bisa jadi orang-orang seperti ini mengetahui kelemahan kita, lalu kemudian kita betul-betul dimanipulasi, ya diancam, diintimidasi. Jadi betul-betul sangat dibutuhkan kemampuan untuk mengendalikan diri kita sendiri. Lalu yang berikutnya adalah untuk kita semua mengedukasi diri kita sendiri terkait dengan tindakan-tindakan pelecehan, kekerasan, termasuk di ranah-ranah keluarga nih Mas Tobat gitu, karena banyak sekali kasus-kasus yang muncul juga terkait dengan tindakan pelecehan dan kekerasan ini justru dari dalam keluarga. Artinya pembinaan di dalam keluarga ini sangat penting sekali supaya apa, generasi anak-anak kita ini memang tumbuhnya sehat gitu, baik secara fisik dan mental, karena dia tahu benar gitu keluarganya adalah keluarga yang kondusif untuk membersamai dia. Nah, ini juga perlu peran aktif dari pemerintah gitu ya untuk terus door to door mungkin kampanye ya, atau misalnya mengaktifkan kegiatan organisasi yang ada di RT RW ya untuk pembinaan terkait dengan keluarga, dan satu lagi terkait juga literasi digital. Nah, ini juga literasi digitalnya termasuk di dalam keluarga. Jadi mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi ya Mas Tobat. Artinya ini sudah cukup satu kali ini saja, dan kita sama-sama semuanya belajar sama-sama dari kasus ini karena ada anak yang jadi korbannya gitu. Nah, dengar tuh abangku. Betul nih kata kakakku ini, satu ini. Makasih Kak, udah mau hadir di malam siang ini. Nanti kapan-kapan ku telepon lagi ya Kak. Makasih banyak waktunya ya Kak. Sobat ya. Abangku, ini katanya polisi sekarang sudah memburu orang yang minta si perempuan ini, si ibu ini untuk rekam video porno. Kita harus hati-hati kawan-kawan. Abangku, medsos itu banyak penjahat di situ. Jadi tetap waspada. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu bertobatlah. Aku Bang Tobat pamit dulu. Menyala abangku.